Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio tetap bersama kami ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP atau Kantor Staf Presiden. Assalamualaikum, Bang Ali. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bro. Sehat kabar? Baik, alhamdulillah. Dan juga ada Bang Adi Praetno selaku pengamat politik. Selamat malam, Bang Adi. Selamat malam. Sehat Bang Adi ya? Alhamdulillah. Baik, ini sebelum kita mulai dialognya ada baiknya kita mengucapkan selamat Hari Santri Nasional untuk Bang Ya, Ali dan juga selamat Bang Adi. Hari Santri ya. Baik Bang Ali, ini kan 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tak bisa dibungkiri media sosial menjadi satu hal yang tak bisa lepas dari perjalanan pemerintahan. Ya. Ini pandangan Bang Ali sendiri gimana sih, Bang? Ya, benar. Jadi media sosial itu memang given, ya. Dia menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Hari ini kan kita sedang banyak bicara mengenai industri 4.0. Yes. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian turunannya itu adalah media sosial. Hampir setiap orang dengan mudah dan gampang mengakses karena semua orang memiliki smartphone. Ya, dimanapun, kapanpun ya Bang ya? Setiap saat. Dengan begitu maka culture orang berubah. Ya. Kita tidak mengalami satu suasana culture seperti di beberapa tempat yang lain yang mengalami culture shock terhadap media sosial. Tetapi bagi Indonesia, media sosial itu menjadi dua hal penting. Yang pertama, tidak semua orang dengan sesuka hati bisa berbuat seenak dewe di republik ini, kemudian melanggar dan segala macam. Karena ada undang-undang ya? Iya, karena dengan gampang orang bisa meng-capture anunya, kemudian tersosialisasi dengan baik. Begitu juga baik di masyarakat maupun dengan pemerintah. Kita lihat beberapa kali media sosial menggunakan memainkan peran para pejabat menggunakan tidak segan-segan ya, kita pun dengan sendirinya membuat semua orang bisa dengan gampang menggunakan smartphone-nya, kemudian menyebar bisa nge-vlog begitu ya, nge-vlog dan seterusnya. Karena itu ya itulah teknologi bisa datang membawa manfaat, tapi dengan teknologi kalau tidak memasukkan nilai-nilai moral dalam kehidupan keseharian, maka dia akan menjadi pisau yang sangat tajam untuk bisa menyayat tubuh kita. Jadi tetap dalam menggunakan media sosial itu ada batasannya Bang ya? Ya, saya pikir itu menjadi penting karena dengan gampang hari ini kan kita juga menemukan banyak sekali informasi-informasi negatif lewat media sosial, dan bagi orang yang punya studi tentang komunikasi akan banyak sekali bisa mendapatkan riset-riset yang baru terkait dengan kehadiran media sosial. Baik, Bang Adi, ini bagaimana Anda melihat gaya politik Presiden Joko Widodo dalam menggunakan media sosial sih Bang? Ya, pertama ini tentu adalah bagian dari berkah elektoral. Karena Pak Jokowi ini adalah selama ini memang personifikasinya cukup populis, tidak bikin sekat dengan rakyat, tidak terlampau birokratis, bahkan Pak Jokowi ini mampu melakukan desakralisasi terhadap istana. Jadi istana itu boleh siapa saja masuk. Nah, yang kedua, ini bagian dari demokrasi digital, digital demokrasi, di mana rakyat bisa bersapa langsung dengan Pak Jokowi tanpa harus melalui proses birokrasi yang cukup panjang. Rakyat misalnya bisa mention Pak Jokowi, Jokowi Widodo secara langsung untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan kritiknya terhadap situasi kebangsaan. Karena pada saat yang bersamaan Pak Jokowi ini kan menyampaikan prestasi politiknya, kehendaknya ke depan dan semacamnya itu melalui medsos. Salah satunya di Twitter. Misalnya hari ini Pak Jokowi memposting beberapa tulisan di Twitter yang menyatakan tentang betapa pentingnya santri sebagai bagian dari domain membangun bangsa. Jasad Hak Asasi Hashim Asyari dan NU sebagai sebuah entitas politik juga harus diperhatikan. Pada saat yang bersamaan sehari sebelumnya misalnya kita juga melihat kata Pak Jokowi setelah sukses membangun infrastruktur di berbagai daerah, saatnya lah setahun ke depan dan mungkin akan 2 periode ke depan, Pak Jokowi akan fokus membangun sumber daya manusia. Ini adalah sikap dan langkah politik yang kemudian dinarasikan Pak Jokowi melalui media sosial, dan ini bagus. Komentar-komentar di bawahnya kan juga positif, ada ekspektasi, ada harapan. Meski di bawahnya tentu ada captain dan warning, hati-hati Pak, ada jebakan maut, ada hoax, fitnah dan terusnya. Tapi tentu saja
dengan adanya undang-undang ITE yang cukup mencakup banyak hal, orang untuk memprovokasi, orang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya jahil dan jahat, saya kira akan terbukti. Sebab itulah menurut saya ini adalah komunikasi yang cukup mantap gitu untuk memangkas jarak antara seorang pemimpin dan presiden. Jadi komunikasinya dua arah begitu, Dua Bang, arah, ya? Baik. ya. Bang Ali, ini kan terkait dengan keluh kesah yang memang bisa secara langsung disampaikan oleh masyarakat. Itu masyarakat bisa ibarat kata sekarang bisa mention langsung Pak Jokowi. Ini sebenarnya masyarakat juga ingin tahu, dibaca nggak sih sama Pak Jokowi sebenarnya? Ya, jadi saya mesti mengatakan bahwa di beberapa kali pertemuan ya, memang saya lah umpamanya, kemudian presiden itu kan memantau apa yang sedang terjadi dengan staf-stafnya, kemudian kalau ada hal, karena kadang-kadang beliau pun menyampaikan, lewat beberapa sekretarisnya di sana, kemudian menyampaikan kabar kepada kami atau kepada kantor staf kepresidenan. Ya memang diteruskan dari media sosial. Iya, karena dari media sosial. Baik. Kan gini, dulu kita kan sangat terpaku kepada media mainstream, kan media sosial, media mainstream. Itu ya makanya tadi saya bilang bahwa media sosial itu memang dengan akses teknologi yang ada ini, kemudian dengan gampang orang itu bisa menyampaikan informasi. Sebutlah seperti di kantor staf kepresidenan. Saya mau bilang begini, di Miangas, kita tahu Miangas itu adalah daerah yang pintu terdepan, ya, pintu terdepan dari negara kita yang bersebelahan dengan Filipina. Begitu presiden habis meresmikan bandar udara yang sepanjang sejarah Republik Indonesia, tidak ada satu presiden pun pernah ke sana kecuali Presiden Joko Widodo. Kemudian setelah beliau membangun bandara di sana, kemudian ada anak kecil satu mengirim kabar tentang terima kasih Tuhan karena Presiden Joko Widodo telah membangun bandar udara di Miangas. Itu menjadi tersebar satu Republik Indonesia dengan sangat cepat. Sangat cepat. Dan pada detik yang sama itu masuk di kantor staf kepresidenan. Dan detik yang sama pula kami membalas ucapan selamat. Terima kasih, ini adalah berkah dan doa dari rakyat Indonesia. Jadi memang di sini Presiden Joko Widodo sebenarnya membaca gitu ya, dan memang langsung memberikan arahan. Kita bisa lihat itu. Pernah dengar itu kalau anak-anak yang panjat tiang itu juga ketika 17-an ya. Tapi ada yang paling dahsyat itu kan ada kakek-kakek yang dari Aceh penyumbang emas untuk pesawat gini. Pertama kali kita lihat, kemudian itu juga datang ke istana karena ditahu dari media sosial. Baik, Bang Adi, ini terkait dengan media sosial. Sebenarnya ketika kunjungan kerja daerah-daerah dilalui oleh Presiden Joko Widodo, dan juga seperti kita ketahui sering banget nge-vlog bareng yang sangat viral dengan King Salman, dan juga ini ketika naik chopper juga kita juga tahu gitu ya. Turki juga. Nah ini sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Presiden? Pesan merakyat itu tidak bisa dihilangkan dari Pak Jokowi. Populisme, kedekatan yang tidak berjarak dengan pemimpin, ini yang kemudian sengaja ingin dinarasikan oleh Pak Jokowi. Jadi memaknai kekuasaan itu biasa-biasa saja, memaknai seorang pemimpin, presiden itu biasa-biasa saja. Kan selama ini seorang pemimpin, kekuasaan, itu kan dianggap suatu hal yang wah, cukup luar biasa, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Sebab itu video vlog yang sering kali diupload oleh Pak Jokowi di berbagai medsos, sederhana pesannya bahwa sebagai seorang pemimpin, seorang presiden tidak harus kaku, tidak harus dibatasi oleh sikap-sikap politik yang membuat dirinya tidak menjadi manusia. Selama ini kan banyak pemimpin karena memenuhi aturan birokratis, narasi-narasi yang standar penuh kenegaraan, membuat manusia tidak menjadi manusia yang seutuhnya, cenderung kaku, diatur oleh hal-hal sifatnya. Jadi pesannya sangat simpel sebenarnya, Bang. Nah, Pak Jokowi sepertinya ingin melampaui itu, bahwa pemimpin nggak boleh menghilangkan kapasitas dan hitohnya sebagai manusia, kebebasan sebebas-bebasnya sebagai manusia untuk mengekspresikan apapun. Jadi nggak perlu sungkan untuk selfie, nggak perlu sungkan untuk ngevlog, karena secara alamiah semua orang itu suka selfies. Malah kadang pas Pak Presiden suka kesulitan ya menjaga itu yang paling ya. penting. Apalagi di era sekarang memang ada semacam tuntutan bahwa publik ada kecenderungan bahwa seorang pemimpin nggak boleh elitis, nggak boleh kaku. Sebab itulah personifikasi politik Pak Jokowi bukan hanya di medsos, tapi kesehariannya pun juga sangat merayat.
dan dia cukup dekat, mulai dari dandanannya, pakai sepatu kets dan semacamnya. Itu sepatu- cukup sederhana sebenarnya. Iya. Bahwa seorang presiden itu nggak harus pakai sepatu pantofel lah kira-kira begitu. Baik, Bang Ali ini terkait dengan hobi ngevlog segala macam dan juga mengakses ataupun media sosial begitu ya. Ini kan banyak yang bilang pasti ada komentar-komentar positif dan negatif. Ada yang bilang ini pencitraan saja. Nah ini menurut Bang Ali gimana sih Bang? Ya, bagi saya tidak ada seorang pun yang memiliki pencitraan. Pencitraan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pribadi. Setiap orang memiliki watak dan kepribadian, ingin dipandang, dinilai dan seterusnya. Kehadiran media sosial itu setiap orang selalu ingin memberikan kabar tentang aktivitas kesehariannya. Kami sebagai penyelam ya di DKI Jakarta, divers. Dalam laut pun kita bisa memotret. Betul. Kemudian Bisa membagikan informasi ya. kita share kabarnya. Apa mau cerita? Ya ingin mengatakan tanpa harus mengumumkan kepada orang banyak bahwa inilah yang selalu dikatakan dengan gambar selalu memberikan makna dan berbicara. Jadi kalau ini menjadi kebutuhan given, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian kita, sehingga tidak saja dari tukang sampah atau petani, ya berapa kali kita selalu lihat di tengah sawah dia bisa Selfie bareng dan presiden lain-lain. ya. Sampai dengan presiden dan kepala negara. Saya pikir ya inilah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, tetapi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu mendatangkan manfaat bagi Tapi ini Bang Ali banyak juga nih masyarakat juga yang mungkin yang berpikir bahwa aduh nih jangan berlebihan nih. Ini menurut Bang Ali berlebihan gak sih sebenarnya? Ya, tergantung kita lihat ya, tergantung kalau tahun politik seperti tahun-tahun ini, bulan-bulan ini tentu saja masing-masing orang punya penilaian. Ya, Pak. Jadi kalau ada yang memberikan penilaian lebih, tentu ada juga yang memberikan penilaian sedang-sedang saja. Tapi yang pasti bahwa sekali lagi media sosial memberikan makna tersendiri dalam kehidupan setiap orang. Untuk makna. Kita tanya ke Bang Adi nih ya. Bang Adi sebagai pengamat politik nih, ngeliat hobi ngevlognya Pak Jokowi, sebenarnya ini suatu hal yang berlebihan nggak sih Bang? Kalau saya melihat sejak awal, Pak Jokowi ini kan alamiah. Suka dengan hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip kotor. Dia datang ke got, dia datang ke petani dan sebagainya. Tanpa harus didahului oleh pas pampres. Karena mewahnya harga seorang presiden, ataupun karena seringnya kita disuguhkan oleh personifikasi seorang presiden yang seakan-akan tidak pernah menyentuh dunia yang sifatnya kotor begitu, maka ketika Pak Jokowi datang dengan narasi baru, dengan penuh populisme dan ke rakyat, itu dianggap berlebihan dan lebay seorang pemimpin. Kalau kita cek presiden-presiden sebelumnya, jangankan mau datang ke lumpur, jangankan datang mau ke got, dia mau minum aja harus didahului oleh pas pampres. Takut ada sesuatu yang salah. Tapi Pak Jokowi sepertinya ingin menarasikan itu berbeda. Pak Jokowi saya memahami bahwa seperti kebanyakan orang Jawa, bahwa konsep politik dalam kekuasaan Jawa itu adalah konsep politik yang cukup merakyat. Tidak ada jarak yang cukup yang berjauhan sebenarnya. Bahwa rakyat dengan abdi, bahwa rakyat dengan seorang presiden adalah dua entitas yang sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kadar ketakwaannya di depan Tuhan. Nah itu yang sebenarnya ingin dipraktekkan dalam politik kita. Dan sekali lagi memang pejabat-pejabat dan elit kita selama ini mempertontonkan satu praktek politik yang mewah. Seakan-akan kalau datang ke gorong, datang ke got, datang ke aspal meninjau langsung sampai berkotor-kotor itu suatu hal yang mahal. Di Pak Jokowi semuanya itu hilang. Bahwa seorang presiden itu tidak harus berpangku tangan. Seorang presiden tidak harus menghindari diri dari hal-hal sifatnya kotor. Mungkin karena kita terbiasa dengan narasi yang sifatnya agak bersih gitu ya, maka melihat Pak Jokowi begitu agak sedikit lebay dan berlebihan. Tapi ingat, Jokowi sejak awal itu memang narasi awalnya adalah kekitaan. Kalau melihat Pak Jokowi datang ke pasar, kalau dia bukan presiden, dia seperti kebanyakan bapak kita. Karena saking merakyatnya, apa saja yang dilewati pasti dia sentuh. Mulai dari pedagang ikan, pedagang daging, sayur semuanya. Dan itu natural saja begitu Bang? Dan itu berjalan secara natural. Dan kebiasaan itu dimulai dia sejak di Solo. Karena biografi Pak Jokowi kan kita bisa cek dari buku-buku yang sudah tersebar dan ditulis oleh banyak teman-temannya Bang Ngabalin. Ini bukan suatu hal yang mengada-ngada. Bagi orang yang tidak pernah belajar biografi politik Pak Jokowi, mungkin ini seakan-akan pencitraan. Tapi ternyata itu ketika ditelusuri, ketika Pak Jokowi jadi wali kota di Solo, sudah biasa Pak Jokowi. Awal-awal memang mungkin orang menganggap itu. Seperti awal-awal orang menganggap bahwa ngevlog, kemudian penampilan beliau yang
baju di luar. Ya. Tapi setelah kita ikuti banyak berkali-kali, kemudian informasi kawan-kawan di Solo dan ini, memang seperti inilah karakternya. Memang apa adanya begitu ya? Sebuah sesuatu yang tidak bisa mau di-setel seperti apa. Saya pernah kan beliau ini gini, satu waktu kan ya saya bilang mungkin jauh lebih bagus Pak karena ada baju yang memang boleh di luar, ada yang harus dalam. Ternyata beliau itu tidak pakai ikat pinggang. Saya juga nggak pakai gesper. Ikat pinggangnya, gespernya, dan yang kedua kita rata-rata pas celana itu di bawah. Ya. Kalau beliau kan pasti di sini. Betul. Jadi kalau di luar itu ya dengan watak dan karakternya kemudian bodinya kayak begitu. Itu juga yang selalu dengan gampang nge-vlog itu, video vlognya itu tersebar Dan jadi viral begitu ya? Jadi viral. Baik, Bang Ali, mungkin terakhir ini. Sebenarnya menurut Anda seberapa efektifkah penggunaan media sosial? Ya, saya ingin mengatakan bahwa seberapa jauh efektif orang menggunakan media sosial itu, kalau satu hari 24 jam, maka media sosial itu menjadi satu kebutuhan yang melebihi waktu, ruang, dan masa. Karena itu memang setiap orang yang susah. Kadang-kadang kita lupa benda-benda lain itu akan kita tidak perhitungkan, tapi kalau kita lupa handphone itu menjadi sesuatu yang sangat bermasalah. Kenapa? Karena dengan gampang kita bisa mendapatkan informasi lewat share, lewat di berbagai informasi lewat handphone dengan. Jadi Bang Ali sendiri kalau ketinggalan handphone juga heboh sendiri mungkin. Pasti heboh, pasti bermasalah. Namun kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, Bang. Baik. Terima kasih banyak Bang Ali telah hadir di Studio TV. Bang Ali, terima kasih. Dan pemirsa, ini Presiden Joko Widodo genap memasuki 4 tahun memimpin Indonesia. Lalu bagaimana kinerja Joko Widodo selama 4 tahun tersebut? Informasinya akan hadir usai jeda.